Halo semuanya. Jadi kita hari ini ada di Jaksa. Betul. Jakarta Selatan. Wow. Tempatnya anak-anak muda. Jadi sekarang kita tempatnya ada di depan Taman Literasi, guys. Jadi di sini kita berdua mau nyari tahu info. Betul. Seputar Taman Literasi ini dari pengalaman-pengalaman pengunjung dan pedagang. Pedagang, betul banget. Sebelum itu, perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Nabil Nazrullah dan teman saya di sini. Nama saya Freya Novita Alexa. Oke. Sebelumnya Taman Literasi itu gimana sih, Fre? Taman Literasi itu apa ya? Taman Literasi itu tempat ngumpulnya anak-anak muda zaman sekarang. Betul banget. Dari berbagai daerah. Kayak misalkan dari Jakarta, Bekasi, mungkin ada juga yang dari Bogor bisa jadi. Semarang, Depok. Banyak banget deh. Nah, di tempat ini itu Taman Literasi itu didiriin sejak tahun 2022. Resmi dibukanya. Betul. Resmi dibukanya tahun 2022. Tempat ngumpulnya anak-anak muda-mudi, terus ada juga yang udah orang tua pun juga banyak banget yang datang ke sini. Karena ini tempat fasilitasnya ada buat baca buku, ada tempat makan. Banyak food court juga. Betul. Terus juga tempat nongki-nongki gitu deh. Iya, Tempat banyak kita. yang konten juga di sini. Iya, betul. Bahkan di sini juga pernah adain event konser gitu dan Betul banget. rame banget. Langsung aja nggak sih kita nyari infonya Ke pengunjung dan pedagang-pedagang yang ada di Taman Literasi ini. Oke guys, stay Let's go. tune. Let's go. Halo Kak. Perkenalin, nama aku Freya. Aku dari Universitas Gunadarma. Lagi pengen nanya-nanya tentang kakak nih. Tapi sebelumnya aku mau tahu nama kakak dan kakak dari mana sih Kak? Gitu. Oke. Jadi kenalin, nama aku Safina. Aku dari Tangsel. Oh, dari Tangerang Selatan. Wah, selamat ya Kak. Jadi nih Kak, aku pengen nanya-nanya dulu, boleh kan? Boleh. Oke. Jadi untuk pertanyaan pertama, apa sih yang terlintas di pikiran kakak tentang Taman Literasi Blok M ini? Yang terlintas di pikiran aku tentang Taman Literasi itu, ini kayak sarana buat berkumpul ya. Jadi kalau misalnya kesini itu buat hangout, terus juga apa ya, tempatnya tuh lumayan apa ya, space-nya tuh lumayan enak buat apa ya, buat nongkrong sama teman. Iya. Kasih Kak. Iya. Nah untuk pertanyaan selanjutnya, kira-kira hal yang paling menarik apa sih yang selama kakak kunjungin di Taman Literasi ini? Hal menarik ya. Iya. Di sini tuh ada apa ya, kayak ada tenan-tenannya juga, Oh, kayak iya, bener. kan ada journal coffee, terus kayak banyak banget. Kalau nggak salah tuh setiap bulan tuh bakalan ada event kadang tuh ada konser malah. Iya, bener, ada konser, Jadi iya. bakalan rame, terus juga apa ya? Menurut aku di sini sih asik ya, Betul. nggak bosan kalau kalau jalan ke sini tuh nggak Iya, bosan. aku setuju sih Kak. Nah terus untuk pertanyaan selanjutnya, pernah nggak sih kakak ketemu orang di tempat ini, tempat publik gitu, terus kakak jadi temenan gitu? Oh, kalau ketemu stranger gitu, selama ini sih belum ya, tapi kayak paling kalau apa ya, kayak selama ini cuma say hi doang atau kayak saling senyum aja sih Iya. gitu kalau papasan. Iya, boleh sih Kak. Nah, terus ini boleh nggak sih kan di Blok M nih banyak banget makanan-makanan di Blok M ya Kak. Boleh nggak sih rekomendasi kakak tuh makanan apa sih yang enak di Blok M itu? Oh my god. Makanan paling enak di Blok M. Yang kakak suka deh, yang sering kakak makan kalau misalkan kakak datang ke Blok M. Biasanya sih aku tuh HK Dimsum ya. Oh, itu HK kan paling Dimsum. dekat. Iya, Terus bener. juga kalau misalnya deket sini tuh, kalau misalnya ke arah Blok M Square itu kayak di bawah banyak kantin gitu kan. Iya. Itu ada apa sih namanya? Yang rice, apa sticky rice? Ya, mango sticky rice-nya. Oh, iya. Itu enak sih. Wah, mantap sih. Nah, untuk yang terakhir nih Kak, aku pengen tahu nih pesan kakak untuk di Blok M ini kayak gimana sih gitu. Pesan-pesan aku buat Blok M, ini ada manajemennya nggak sih? Nggak tahu ya. Kayaknya ada mungkin Kak. Kayak semoga apa ya, makin terawat ya, kalau misalnya selalu dicekin gitu, kayaknya ada petugas kebersihannya deh. Iya, setahu betul. aku. Terus selalu apa ya, selalu rame ya, buat supaya apa ya, selalu rame, terus suasananya selalu menghangatkan orang-orang, terus apa ya, dan mungkin boleh dibanyakin lagi kali ya tenannya gitu. Betul, boleh. Oke, terima kasih ya Kak. Ya, Kak siapa Kak? Kak Safina. Kak Safina atas wawancaranya, keren banget.
Nah, terus kita juga ada hadiah buat kakak. Demi apa? Ini kak. Oh my God. Makasih ya kak. Makasih ya, Kak. Ya, sebelumnya perkenalkan aku Nabil, mahasiswa Gunadarma. Jadi di sini aku mau wawancarai kakak aja tentang pengalaman kakak di sini. Oh, sebelumnya boleh perkenalkan dulu dari kakaknya? Namaku Hafa Alisya Distira, bisa dipanggil Hafa. Biasa dipanggil Hafa ya. Kalau kakaknya? Nama aku Kireina, panggil aja Kirei. Kirei. Kak Hafa dan Kirei ya. Oh ya kak. Kan kakaknya kesini nih. Biasanya naik apa sih transportasinya? Tadi sih naik bus TJ, tapi kadang TJ sih, busway, terus tapi ketemu di halte gitu. Jadi Di halte. aku dari rumah ada yang pakai LRT, ada yang pakai kereta. Oh, berarti udah sering ya kesini ya? Lumayan. Oh, sering lumayan juga ya. sih. Ya, agak sering juga. Terus setelah kakak kesini yang terlintas tentang taman literasi ini gimana sih menurut kakak? Spot yang cocok aja sih buat nongkrong sama ngobrol-ngobrol. Tadi juga kita sempat ngobrol di bawah kan, kayak cerita-cerita, soalnya kita udah lama gak ketemu. Jadi kita cerita-cerita hal-hal yang belum kita ceritain lewat WhatsApp gitu. Oh, iya. Sambil makan jajan, sambil minum gitu. Kalau kakaknya nih apa nih? Iya sih, enak juga buat ketemuan, ngobrol-ngobrol santai aja gitu. Bisa sambil jajan, gak harus di kafe gitu kan, enak sini. Jadi kayak buat gak cuma kayak buat nongkrong-nongkrong aja ya, buat ngumpul, Iya. buat baca buku juga ya. Bisa kita kebetulan baru beli. Wow, kakaknya berarti suka baca buku dong. Lumayan. Iya, lumayan suka sih. Terus nih kak, kayak ada nggak sih kayak momen-momen ketemu orang baru di sini buat nambah relasi atau pengalaman-pengalaman baru dari sini? Pernahnya ketemu sama orang random aja sih, terus cerita-cerita hal-hal kayak daily activity kita, tapi kayak gak sampai kenal lebih dalam, cuma ngobrol sebentar aja Iya. biasanya. Tapi itu seru kok, kayak Oh, seru bagi-bagi ya? pengalaman kan jatuh. Benar. Kalau kakaknya sama? Belum pernah sih kalau sampai kenalan, soalnya kok kurang bisa gitu ngobrol sama orang asing. Cuman seru sih di sini. Seru ya. Terus kayak kesan-pesan nih kak dari kakak di sini buat taman-taman ini? Kesannya Iya. kesannya apa? Kamar. Kesannya aku suka di sini banyak orang yang dress well, jadi semuanya rapi, Oh, iya. semuanya cantik. Iya, bener gitu. sih. Dilihatnya kayak wah enak banget Iya, ya, bener, banyak bener. orang yang cakep gitu. Terus pemandangan juga oke, banyak makanan, jadi kita nggak lapar, kesan-kesannya cepet. Kalau pesannya mungkin semoga nggak panas-panas banget lagi. Iya, iya. Soalnya lumayan panas dari tadi, anginnya rada kurang. Dibikin ada teduh gitu ya? Iya. Dibanyakin lah spot buat Benar. duduknya yang agak teduh gitu. Kalau kakak sendiri gimana nih? Kesannya sih enak, karena di Jakarta aku rasa tuh perlu lebih banyak tempat terbuka kayak gini. Kebanyakan sekarang mall, kafe. Jadi Iya, bener sih. ini baru, terus kayak enak, bagus. Sana ya sama sih, dibikin lebih adem. Iya, kayak buat nyari ide ya. Jadinya lebih enak ya di sini Iya. ya. Buat Ngelamun juga enak di santai-santai. sini. Ya mungkin itu aja kak pertanyaannya. Terima kasih banyak nih. Ya. Oh ya kak, sebelumnya aku ada hadiah nih buat kakak ya, bentuk terima kasih kalau udah mau diwawancarai ya. Makasih. Tolong diterima ya. Iya, makasih. Oke, makasih Ayo, kak. makasih. Halo Mas, kenalin nama saya Freya. Saya dari Universitas Gunadarma. Jadi saya pengen ngewawancarain Mas tentang penjualan Mas di Taman Literasi ini nih Mas. Sebelumnya saya pengen tahu nama Mas itu siapa? Nama saya Alvan. Nah, sama nama Mas Awan. Jadi saya pengen nanya-nanya nih, jualan di sini itu udah berapa lama sih Mas? Saya semenjak jualan di sini udah hampir 1 tahun. Wah, lama juga ya, 1 tahun. lumayan. Biasanya tuh di sini tuh ramenya hari apa sih Mas? Biasanya kalau rame itu hari Jumat, hari Sabtu, hari Minggu. Minggu, weekend ya, Mas, ya? weekend. Kalau hari Mm-mm. biasa seperti ini. Betul. Ada nggak sih kesulitan Mas di jualan tempat-tempat terbuka kayak gini gitu? Ya alhamdulillah, ya anggap di sini udah enak dah. Ya semenjak anggap kalau gubernur yang ini kan. Jadi boleh dijualan di ya sini kayak gitu. ya apa pedagang kaki lima tidak terlalu diusik. Jadi enak kita betul. jualan. Harapan kedepannya buat jualan di taman ini kayak gimana sih Mas? Semoga aja kita sebagai pedagang kaki lima, semoga aja tidak terlalu dipersulitkan untuk kita berjualan atau mencari rezeki di pinggir jalan. Yang penting tidak mengganggu jalan, tertib, itu aja Kak. Makasih Mas Amin. Kenapa sih Mas milih jualan di Taman Literasi Blok M ini? Ya karena yang mau ngelamar pekerjaan itu agak susah, jadi
Jadi kita itu terjun berjualan di pinggir jalan, ya kita semoga aja ada rezeki. Amin. Ya, itu aja itu. Amin. Produk-produk di sini apa sih yang paling laris, Mas? Yang paling laku itu mungkin kalau bukan gudai cappuccino, gudai freeze, teh tarik gitu Oh, aja. itu enak sih. Ya. Mana sih pengalaman pertama jualan di sini atau pengalaman Mas jualan gitu kayak gimana sih? Ya saya semenjak ke Jakarta kita tidak susah. Yang penting kita itu mau jualan ya di pinggir jalan atau kita mau apapun, yang penting kita itu menjalankan dengan ikhlas. Oke, itu aja sih pertanyaan aku ya Mas. Terima kasih banyak atas wawancaranya. Semoga laku mulu jualannya, lancar terus. Terima kasih ya Mas. Oh Kak, sebelumnya perkenalkan nama aku Nabil dari mahasiswa Gunadarma. Kakaknya siapa? Aku Kori. Kori? Ya. Biasanya dipanggil apa? Kori. Kori. Iya. Sih, aku mau cuma nanya seputar pengalaman kakak berjualan di sini. Kakaknya jualan apa sih sebelumnya ini? Kita ada kentang goreng, Kentang ada goreng. jagung goreng, otak-otak goreng, sama jamur crispy. Jamur crispy. Iya. Ada 4 macam jenis jualan kita Kak di sini. Kakaknya udah lama jualan di sini nih? Kita dari pertengahan Oktober 2024. Baru 7 Oktober? bulanan. Baru 7 bulanan. Iya. Terus alasan kakak memilih berjualan di sini apa sih? Karena tempatnya strategis pertama, kedua kan banyak kalangan anak-anak muda ke Blok M ya. Iya, Itu benar. Cari kan sama Benar. pedagang gitu sih Kak. Dia itu salah. Alasan utamanya itu Alasan ya. utamanya itu sama cari-cari pengalaman baru, ya kan. Kayak paling rame nih biasanya pengunjung weekend atau weekday? Weekend pasti. Weekend pastinya. Iya, malam minggu terutama. Malam minggu. Apalagi kalau malam minggu itu kita bisa sampai malam kan. Anak-anak mudanya juga di sini sampai malam. Setengah 12 juga masih rame gitu. Terus kesan-pesan Kak selama dagang di sini gimana sih? Seru sih Kak. Terus juga kitanya jadi ngasah apa yang sebelumnya kita nggak ada, kayak konsistennya, terus juga semangatnya diasah, terus juga kalau kata orang jiwa pedagang itu kan beda ya, maksudnya lebih apa namanya, lebih menantang Lebih gitu. menantang, Ya, ya. jadi itu yang bikin ini selama dagang di sini gitu sih Kak. Paling itu aja Kak, terima kasih banyak ya. Maaf banget ganggu Iya, nggak apa-apa, waktunya. santai aja, Kak. Iya. Oke guys, jangan lupa diramein dagangan kakaknya. Itu dia guys, info-info yang kita dapat di Taman Literasi ini yang sangat bermanfaat bagi kalian semua. Dan ternyata banyak banget dari kalangan muda sampai kalangan tua yang datang ke sini. Jadi tempat ini tuh gak cuma buat baca buku doang, tapi bisa buat nongki dan juga jajan-jajan guys. Bener banget tuh. Banyak juga yang nyari-nyari ide, inspirasi tuh banyak juga di sini. Dan kita sudah sampai di sini, kita tutup. Dadah semuanya. Dadah.